Aku ludahi mantan suamiku yang berlutut memintaku kembali setelah ia berselingkuh di belakangku. Aku adalah seorang wanita yang pernah percaya bahwa cinta sejati akan bertahan selamanya. Bersama Arman, suamiku, aku membangun rumah tangga yang tampak bahagia. Dia adalah pria yang penuh perhatian, romantis, dan selalu bersikap manis kepadaku. Setiap hari bersamanya terasa seperti anugerah, dan aku selalu berpikir bahwa kami adalah pasangan yang sempurna. Aku masih ingat dengan jelas hari di mana aku pertama kali bertemu dengan Arman. Saat itu, aku sedang duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota, menikmati segelas kopi sambil membaca novel kesukaanku. Tiba-tiba, seorang pria asing duduk di meja sebelah dan tanpa sengaja menumpahkan kopinya ke meja tempatku duduk. Ya Tuhan, aku benar-benar minta maaf. Aku nggak sengaja, katanya panik sambil buru-buru mengambil tisu untuk membersihkan tumpahan kopi. Aku hanya tertawa kecil. Tidak apa-apa. Lagi pula, tidak kena bukuku. Saat itulah aku pertama kali melihat matanya. Tatapan hangatnya seolah menyihirku, dan aku tak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Dari percakapan ringan tentang buku hingga akhirnya saling bertukar nomor telepon, aku tahu hari itu adalah awal dari sesuatu yang istimewa. Hubungan kami berkembang dengan cepat. Arman adalah pria yang selalu tahu bagaimana membuatku merasa istimewa. Setiap minggu, dia mengajakku ke tempat-tempat baru, mencoba makanan yang belum pernah kami cicipi sebelumnya, dan membanjiriku dengan kejutan-kejutan kecil yang selalu membuatku tersenyum. Saat ulang tahunku yang ke-25, dia melakukan sesuatu yang benar-benar tak terduga. Aku pikir hari itu akan berjalan seperti biasa. Aku menghabiskan pagi di kantor, kemudian Arman menjemputku untuk makan malam. Tapi begitu kami sampai di sebuah restoran kecil yang didekorasi dengan lilin-lilin romantis, aku mulai curiga bahwa ada sesuatu yang istimewa. Apa ini semua? Tanyaku sambil menatap ruangan yang dipenuhi kelopak mawar merah. Arman hanya tersenyum. Cuma sedikit usaha untuk membuat ulang tahunmu lebih spesial. Setelah makan malam selesai, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna merah muda dan menyerahkannya kepadaku. Apa ini? Aku bertanya dengan hati berdebar. Buka saja, katanya lembut. Dengan perlahan, aku membuka kotak itu dan menemukan sebuah kalung dengan liontin berbentuk hati di dalamnya. Saat aku membalik liontin itu, aku menemukan tulisan kecil yang terukir rapi, "Selamanya, untukmu." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Arman, ini indah sekali. Dia menggenggam tanganku erat. Aku ingin kamu selalu tahu, aku akan selalu ada untukmu. Apapun yang terjadi, aku ingin kita tetap bersama, selamanya. Hari itu, aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Setelah menikah, kebahagiaan kami terus berlanjut. Arman tetap menjadi pria yang sama, penuh perhatian dan selalu tahu bagaimana membuatku merasa dicintai. Di akhir pekan, dia sering mengajakku berjalan-jalan ke tempat-tempat favorit kami, seperti taman di pinggir kota tempat kami dulu sering menghabiskan waktu sebelum menikah. Aku masih ingat suatu hari Minggu pagi, saat kami duduk di bangku taman sambil menikmati sarapan yang dia siapkan sendiri. Kamu tahu, katanya sambil menyeruput kopinya. Aku masih ingat pertama kali aku melihatmu di kafe itu. Aku tertawa kecil. Dan kamu langsung menumpahkan kopi, kan? Dia mengangguk. Aku gugup, karena kamu terlihat begitu cantik. Aku menggenggam tangannya erat. Dan sekarang kita di sini, menjalani hidup bersama. Arman tersenyum dan mengecup keningku lembut. Dan aku nggak pernah menyesali itu sedikit pun. Hari-hari bersamanya adalah kebahagiaan yang selalu ingin aku jalani selamanya. Aku percaya bahwa kami adalah pasangan yang tak tergoyahkan.
Aku percaya bahwa cinta sejati kami akan bertahan selamanya. Namun, aku tidak tahu bahwa waktu bisa mengubah segalanya. Belakangan ini, Arman sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Aku mencoba memahami, mengingat pekerjaannya sebagai manajer proyek memang terkadang menuntutnya untuk lembur. Namun, semakin hari kebiasaannya semakin berubah. Dulu, Arman selalu menyempatkan diri untuk mengabariku setiap kali ia akan pulang terlambat. Pesan-pesannya selalu penuh perhatian, seperti, "Sayang, aku harus lembur malam ini. Jangan tidur terlalu larut, aku akan pulang segera setelah selesai." Tapi sekarang, tidak ada lagi pesan semacam itu. Jika aku menelpon, seringkali ia tidak mengangkatnya, hanya membalas dengan pesan singkat yang terasa dingin. "Lagi sibuk. Pulang nanti malam." Aku mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikannya. Aku mencoba untuk tidak berpikiran negatif, tapi semakin lama aku memperhatikannya, semakin jelas perubahan sikapnya. Yang paling mengusik adalah kebiasaannya dengan ponsel. Dulu, saat kami menghabiskan waktu bersama, ponselnya sering tergeletak di meja atau di sofa begitu saja. Dia bahkan tidak terlalu peduli dengan notifikasi yang masuk. Tapi sekarang, dia selalu menggenggam ponselnya, bahkan saat berada di rumah. Jika aku mendekat, dia buru-buru menguncinya atau membalik layarnya menghadap ke bawah. Malam itu, saat kami duduk di ruang tamu, aku mencoba membuka pembicaraan dengan nada setenang mungkin. "Arman, kamu sibuk sekali belakangan ini." Dia menatapku sekilas lalu kembali fokus pada ponselnya. "Iya, banyak proyek baru yang harus aku urus." Aku menghela napas pelan. "Tapi rasanya kamu jadi berbeda. Kamu jarang cerita tentang pekerjaanmu sekarang. Ada sesuatu yang terjadi." Arman tersenyum kecil, tetapi aku bisa melihat matanya menghindari tatapanku. "Nggak ada apa-apa, sayang. Aku cuma lelah. Aku ingin percaya, ingin berpikir bahwa mungkin dia hanya benar-benar sibuk." Tapi firasatku berkata lain. Beberapa hari kemudian, aku mulai lebih memperhatikan kebiasaannya. Saat ia sedang mandi, aku melihat ponselnya tergeletak di meja. Tanganku gemetar. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa mengabaikan rasa curiga yang terus menggangguku. Aku mencoba membuka layar ponselnya, tetapi terkunci dengan pola yang tidak aku kenal. Ini aneh, karena selama ini kami tidak pernah menyembunyikan apapun satu sama lain. Jantungku berdebar kencang. Saat aku masih berdiri di sana, tiba-tiba suara air dari kamar mandi berhenti. Aku buru-buru kembali duduk di sofa, berpura-pura membaca majalah. Arman keluar dari kamar mandi, mengenakan kaos dan celana pendek, lalu langsung menuju ponselnya. Saat ia melihat ponselnya ada di tempat berbeda dari sebelumnya, aku melihat sekilas perubahan ekspresi di wajahnya, seperti seseorang yang hampir ketahuan melakukan sesuatu. Dia menatapku sesaat, lalu memasukkan ponselnya ke dalam saku. Aku tersenyum kecil, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi dalam hati, aku semakin yakin. Ada sesuatu yang Arman sembunyikan dariku. Hari itu, aku sedang menikmati secangkir kopi di sebuah kafe dekat rumah ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rina, salah satu teman baikku yang juga kebetulan bekerja di perusahaan yang sama dengan Arman. "Rina, maaf sebelumnya, tapi aku pikir kamu perlu tahu sesuatu. Aku sering melihat Arman akhir-akhir ini. Dia terlihat dekat dengan seorang wanita di kantornya." Dahiku berkerut. Aku menatap layar ponsel tanpa berkedip, seolah-olah aku salah membaca. Aku ingin mengabaikannya, ingin percaya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi firasatku, yang selama ini sudah gelisah, semakin menguat. Aku membalas pesan itu dengan hati-hati. "Aku, maksudmu dekat seperti apa, Rin?"
balasannya datang cepat. Rina, mereka sering makan siang bersama. Kadang pulang bareng. Aku pernah melihat mereka di kafe dekat kantor, duduk berdua dan terlihat intim. Jantungku berdetak lebih cepat. Tanganku mulai gemetar. Aku menelan ludah, mencoba tetap berpikir jernih. Ini hanya informasi sepihak. Mungkin memang tidak ada yang terjadi. Mungkin hanya sekadar rekan kerja biasa. Tapi, aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Semua tanda-tanda yang kulihat di rumah, perubahan sikapnya, bagaimana dia selalu menjaga ponselnya, semuanya mulai terasa masuk akal. Aku mencoba bertanya lebih lanjut. Siapa wanita itu? Rina, namanya Liana. Dia staf baru di kantor Arman. Aku nggak mau berpikiran buruk, tapi cara mereka berinteraksi terasa lebih dari sekadar teman kerja. Nama itu terasa asing, tapi juga membuatku semakin penasaran. Aku mencoba mengingat, pernahkah Arman menyebut nama Liana sebelumnya? Tidak. Setahuku, dia selalu berbicara tentang rekan-rekannya, tetapi tidak pernah menyebut nama itu. Aku ingin menyangkalnya. Aku ingin percaya bahwa Arman tidak mungkin melakukan hal itu. Tapi rasa curiga yang selama ini berusaha kutepis kini mulai menguasai pikiranku. Sore itu, aku pulang lebih awal. Aku duduk di sofa ruang tamu, mencoba mengendalikan perasaan yang campur aduk dalam dadaku. Aku ingin menghadapi Arman langsung, tetapi aku butuh bukti lebih. Aku tidak ingin menuduh tanpa dasar. Saat Arman pulang malam itu, aku memperhatikannya dengan lebih seksama. Capek banget, ya? Tanyaku, berusaha terdengar santai. Arman tersenyum kecil. Iya, kerjaan lagi banyak banget. Bos makin banyak nuntut. Aku mengangguk. Kamu makan siang di mana tadi? Pertanyaan itu membuatnya sedikit terkejut. Tapi dengan cepat ia menjawab, di kantor saja, bareng anak-anak tim. Jantungku mencelos. Ia berbohong. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi malam itu, tapi dalam hati aku tahu, aku harus mencari tahu lebih jauh. Jika benar ada sesuatu yang Arman sembunyikan dariku, aku tidak akan tinggal diam. Aku tahu aku tidak akan tenang sampai aku menemukan kebenaran. Firasatku sudah terlalu kuat untuk diabaikan, dan peringatan dari Rina terus terngiang-ngiang di kepalaku. Malam itu, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Aku pura-pura tertidur ketika dia masuk ke kamar. Dari balik kelopak mataku yang setengah terbuka, aku melihatnya duduk di tepi ranjang, mengeluarkan ponselnya, lalu mengetik sesuatu dengan cepat. Jantungku berdebar. Aku harus tahu. Aku menunggu sampai napasnya mulai teratur, tanda bahwa dia sudah tertidur lelap. Dengan hati-hati, aku mengambil ponselnya dari genggamannya. Sejenak aku ragu, tanganku gemetar. Aku tidak ingin menemukan sesuatu yang menyakitkan, tetapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Layar ponselnya masih terbuka, dan di sana, tepat di depan mataku, sebuah percakapan yang menghancurkan duniaku. Liana, aku kangen banget. Kapan kita bisa ketemu lagi tanpa harus sembunyi-sembunyi? Arman, sabar, sayang. Aku juga kangen. Aku bakal cari alasan biar bisa lebih sering sama kamu. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isakan yang hampir pecah. Hatiku mencelos. Aku tidak bisa percaya bahwa suami yang selama ini kucintai, yang selalu kupikir adalah pasangan yang setia, ternyata tega mengkhianatiku. Aku terus menggulir percakapan mereka. Ada foto-foto mereka berdua, senyum bahagia yang seharusnya hanya untukku, kata-kata mesra yang dulu hanya milikku. Tanganku mencengkeram erat ponselnya, emosi yang bergejolak di dadaku sudah tak bisa dibendung lagi. Aku membangunkan Arman dengan kasar. Bangun, Arman,
Suaraku bergetar, mataku sudah dipenuhi air mata. Arman terkejut, masih setengah sadar, tapi begitu melihat ekspresiku dan ponselnya di tanganku, wajahnya langsung berubah. "Ada apa ini?" tanyanya, mencoba bersikap tenang. Aku melemparkan ponselnya ke kasur. "Jangan pura-pura, Arman. Aku sudah baca semuanya. Pesan-pesanmu dengan Liana. Kalian sudah sejauh apa?" Arman menatapku, lalu mengambil ponselnya. Seakan mencari cara untuk membela diri, dia menghela napas dan menatapku dengan ekspresi yang entah marah atau merasa bersalah. "Kamu ngapain ngacak-acak ponselku?" katanya dengan nada tinggi. Aku hampir tidak percaya. "Itu saja yang kamu pikirkan? Bukan bagaimana kamu mengkhianati aku. Aku istrimu, Arman. Apa arti pernikahan ini buatmu kalau kamu bisa dengan mudah selingkuh di belakangku?" Dia berdiri, menatapku tajam. "Aku nggak selingkuh. Kamu terlalu berlebihan." Aku tertawa miris, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Berlebihan? Aku sudah baca semuanya, Arman. Jangan mencoba membohongiku lagi." Dia mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Dengar, aku dan Liana hanya teman. Kami dekat karena kerjaan, nggak lebih." Aku menggeleng, merasa muak dengan semua kebohongan yang keluar dari mulutnya. Teman macam apa yang memanggilmu sayang dan kangen ingin bertemu? Teman macam apa yang sembunyi-sembunyi dariku? Arman terdiam. Dia tahu dia tidak bisa mengelak lagi, tapi masih mencoba mencari celah untuk membela diri. Aku nggak ada niat untuk menyakitimu, sayang," katanya akhirnya, suaranya lebih pelan. Aku nggak tahu kenapa semua ini terjadi. Aku menatapnya dengan kekecewaan yang mendalam. "Kalau kamu benar-benar nggak tahu, itu lebih parah, Arman. Itu artinya kamu bahkan nggak sadar saat kamu mulai mengkhianati aku." Aku berbalik, menahan isakanku. Aku tidak bisa melihatnya lagi. Tidak malam ini. Dulu, aku percaya cinta sejati akan bertahan selamanya. Tapi sekarang, aku mulai sadar, tidak semua cinta diciptakan untuk selamanya. Setelah pertengkaran malam itu, Arman bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia tetap pulang larut, tetap sibuk dengan ponselnya, tetap memberi alasan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Aku ingin percaya, aku ingin sekali menganggap ini hanya salah paham, tapi isi pesan-pesan itu terus terngiang di kepalaku. Aku merasa seperti orang bodoh jika terus duduk diam dan membiarkan dia berbohong lagi. Jadi, hari itu, aku mengambil keputusan. Aku akan mengikutinya. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Arman sudah bersiap-siap untuk berangkat ke kantor, seperti biasa. Aku mengamatinya dengan saksama, mencari tanda-tanda kebohongan yang mungkin muncul di wajahnya. Tapi dia tetap tenang, bahkan sempat mencium keningku sebelum pergi. "Jangan terlalu stres, ya. Aku pulang nanti malam," katanya sambil tersenyum kecil. Aku hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Begitu dia keluar rumah, aku segera mengambil tas dan kunci mobil. Aku harus tahu kebenarannya dengan mataku sendiri. Aku mengikuti mobilnya dari kejauhan, berhati-hati agar dia tidak menyadari keberadaanku. Jantungku berdetak kencang, ada perasaan takut akan apa yang mungkin aku temukan, tapi aku tidak bisa mundur sekarang. Setelah sekitar 30 menit perjalanan, dia tiba di gedung kantornya. Aku memarkir mobilku di seberang jalan, menunggu dengan penuh kegelisahan. Aku ingin tahu kemana dia pergi, dengan siapa dia bertemu. Sekitar 10 menit kemudian, aku melihatnya keluar dari lobi kantor. Bersama seorang wanita. Wanita itu tinggi, berambut panjang dengan pakaian rapi dan senyum yang manis. Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya,
Tapi aku tidak perlu bertanya siapa dia. Aku tahu ini pasti Liana. Hatiku mulai mencelos ketika aku melihat bagaimana mereka berjalan berdua, begitu dekat satu sama lain. Aku berharap mereka hanya rekan kerja biasa, tapi harapanku hancur dalam sekejap saat aku melihat sesuatu yang membuat napasku tercekat. Arman menggenggam tangannya. Bukan sekadar genggaman biasa. Tangannya menggenggam tangan wanita itu dengan erat, seperti seseorang yang tidak ingin kehilangan orang yang ia cintai. Seperti bagaimana dulu dia menggenggam tanganku. Aku ingin berteriak, ingin menangis, ingin mendekatinya dan menampar wajahnya, tapi kakiku terasa kaku. Aku hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan bagaimana suamiku yang dulu penuh cinta kini membagi kasihnya dengan wanita lain. Liana tertawa kecil, lalu menepuk bahunya dengan manja. Mereka mengobrol santai, bercanda seperti sepasang kekasih yang tidak peduli dengan dunia di sekitar mereka. Seolah aku tidak pernah ada. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, menahan isakan yang hampir pecah. Ini bukan lagi sekadar pesan singkat. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah bukti nyata di depan mataku. Arman telah mengkhianatiku. Aku menarik napas dalam-dalam dan berbalik, berjalan kembali ke mobilku dengan tangan yang gemetar. Aku tidak bisa berada di sini lebih lama. Aku tidak bisa melihatnya lebih lama. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Hatiku hancur berkeping-keping. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menunggu Arman pulang. Jari-jariku mencengkeram erat ponsel di pangkuanku, bukti nyata dari pengkhianatannya. Hatiku masih terasa sesak setelah apa yang kulihat siang tadi. Arman menggenggam tangan wanita lain seolah aku tak pernah ada dalam hidupnya. Setiap detik yang berlalu terasa begitu lambat. Dadaku naik turun dengan napas yang tak beraturan. Aku sudah bersiap, sudah mengumpulkan semua keberanian untuk menghadapi kenyataan ini. Aku tidak akan membiarkan dia terus berbohong. Pukul 11 malam, suara mesin mobil terdengar di depan rumah. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, dan Arman masuk seperti biasa. Dia tampak sedikit lelah, tetapi tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Aku tidak bisa lagi menahan diri. "Apa kabar harimu, Arman?" tanyaku datar, suaraku dingin. Dia terkejut sejenak, mungkin tidak menyangka aku masih terjaga. "Baik, kok. Kamu kenapa? Kok belum tidur?" Aku menatapnya tajam. "Aku menunggumu." Dia menghela napas, berjalan mendekat dan meletakkan tasnya di sofa. "Ada apa?" Aku menggenggam ponselku lebih erat, lalu menyalakan layar. Dengan satu gerakan, aku membuka galeri dan menunjukkan foto yang kuambil siang tadi, gambar dirinya yang tengah menggenggam tangan Liana dengan penuh kasih. "Siapa dia, Arman?" tanyaku dengan suara bergetar. Kulihat ekspresinya berubah. Matanya melebar, wajahnya pucat. Tapi yang membuatku semakin muak adalah dia masih mencoba bersikap tenang. "Kamu salah paham," katanya, suaranya terdengar goyah. Aku tertawa miris. "Salah paham?" Aku menatapnya penuh kemarahan. "Aku melihatmu sendiri, Arman. Aku mengikutimu ke kantor hari ini. Aku melihatmu bergandengan tangan dengannya. Aku melihat caramu menatapnya, caramu tersenyum padanya. Kamu masih mau bilang ini cuma salah paham?" Dia mengusap wajahnya, tampak frustasi. "Dengar, aku bisa jelasin." Aku berdiri, jantungku terasa berdetak lebih cepat. "Kamu mau jelasin apa? Bahwa wanita itu hanya teman? Bahwa pegangan tangan kalian tidak berarti apa-apa? Bahwa pesan-pesan mesra yang kutemukan hanya candaan?" Arman terdiam. Dia tahu dia sudah tidak bisa mengelak lagi. Aku mendekatinya, menatap langsung ke matanya yang kini dipenuhi kebingungan dan ketakutan.
Sejak kapan, Arman? Tanyaku lirih. Sejak kapan kamu mulai mencintai wanita lain? Dia menunduk, menggigit bibirnya seolah sedang menimbang-nimbang harus berkata apa. Aku nggak tahu. Aku tertawa sinis. Kamu nggak tahu. Aku menggeleng, air mataku mulai mengalir. Kamu nggak tahu kapan kamu mulai mengkhianati istrimu sendiri? Kamu nggak tahu kapan kamu mulai memilih dia daripada aku. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku melihat sesuatu dalam matanya, penyesalan. Tapi bagiku, itu tidak ada artinya lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri meski hatiku sudah hancur berkeping-keping. Aku mencintaimu, Arman, suaraku bergetar, tapi aku nggak akan pernah bisa menerima pengkhianatan ini. Dia mencoba meraih tanganku, tetapi aku mundur selangkah. Aku masih bisa menjelaskan, sayang. Aku menatapnya, dan kali ini, aku tahu. Tidak ada penjelasan yang bisa menyelamatkan hubungan ini. Tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki hati yang telah hancur. Aku sudah tidak bodoh lagi, Arman, kataku pelan, tapi penuh kepastian. Kamu sudah membuat pilihanmu. Sekarang, aku akan membuat pilihanku. Aku berbalik, meninggalkannya di ruang tamu, bersama dengan sisa-sisa cinta yang telah dia buang begitu saja. Aku berdiri di ambang pintu kamar, berharap masih ada sedikit kebaikan dalam dirinya. Namun, harapan itu hancur seketika saat Arman membuka mulutnya. Aku mencintainya. Hanya 3 kata, tapi rasanya seperti ribuan pisau menghujam dadaku sekaligus. Napasku tercekat. Aku ingin percaya bahwa aku salah dengar, tapi tatapan dinginnya memastikan sebaliknya. Tidak ada penyesalan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada usaha untuk memperbaiki semua ini. Aku memejamkan mata, mencoba mengendalikan gejolak emosi yang semakin menggila dalam dadaku. Jadi, aku ini apa buatmu, Arman? Suaraku bergetar, setengah berharap dia menyadari betapa dalam luka yang telah dia torehkan. Dia menghela napas panjang, seolah aku adalah beban yang ingin segera dilepaskan. Kita sudah terlalu lama bersama, mungkin perasaan itu berubah. Aku tertawa, tapi tidak ada kebahagiaan di sana. Hanya kepedihan dan amarah yang selama ini kutahan. Berubah? Aku mengulang kata itu dengan nada getir. Jadi, semua ini karena perasaanmu berubah? Setelah bertahun-tahun bersama, setelah semua janji yang kau ucapkan. Dia mengangkat bahunya. Aku nggak bisa mengontrol perasaan, bukan? Aku nggak pernah berniat menyakitimu, tapi aku juga nggak bisa membohongi diriku sendiri. Dunia di sekelilingku terasa berputar. Aku berharap dia setidaknya menunjukkan sedikit rasa bersalah. Sedikit saja. Tapi tidak. Dia berdiri di sana, penuh dengan keangkuhan, seolah aku hanyalah debu yang bisa ditiup angin kapan saja. Aku ini istrimu, Arman, suaraku parau, tapi aku tetap mencoba menahan air mata yang sudah menggenang. Kamu bahkan gak mencoba untuk memperbaiki ini? Kamu gak mau berjuang untuk kita. Dia menatapku dengan ekspresi kosong, seakan pertanyaanku adalah sesuatu yang tak perlu dijawab. Aku sudah membuat pilihan, dan aku nggak mau munafik. Saat itu, aku sadar. Tidak peduli seberapa besar aku mencintainya, seberapa keras aku ingin memperjuangkan rumah tangga ini, semuanya sia-sia jika hanya aku yang bertahan. Jika hanya aku yang masih berharap, sementara dia telah menyerah begitu saja. Aku mengangguk pelan, menelan tangis yang ingin pecah. Baik, kataku akhirnya. Kalau begitu, aku juga akan membuat pilihanku. Aku berbalik, meninggalkannya tanpa menunggu jawaban. Aku tidak akan memohon untuk cinta yang telah dia buang.
Aku tidak akan meminta untuk tetap berada di sisinya jika dia sendiri tak menginginkannya. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah lemari pakaian yang masih penuh dengan baju-baju Arman. Seharusnya, aku sudah terbiasa dengan kehadirannya di rumah ini. Tapi malam ini, aku merasa seperti orang asing di dalam hidupku sendiri. Semua kata-kata Arman masih terngiang di telingaku. Aku mencintainya. Tidak ada penyesalan. Tidak ada usaha untuk mempertahankan pernikahan ini. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan ini lagi. Aku menghela napas panjang, menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Wajah kami di foto itu penuh dengan kebahagiaan, seakan tidak ada yang bisa menghancurkan kami. Tapi sekarang, semua itu hanyalah kenangan yang tidak berarti lagi. Di saat aku masih berusaha mempertahankan pernikahan ini, dia sudah memilih untuk pergi. Jadi, mengapa aku harus bertahan? Aku menoleh ke arah pintu kamar, melihat celah kecil di mana bayangan kecil berdiri di sana. Naila, aku memanggil pelan. Gadis kecil berusia 5 tahun itu berjalan mendekat dengan mata polosnya yang selalu membuat hatiku melebur. Mama nangis, tanyanya dengan suara lembut. Aku cepat-cepat menghapus air mata yang tidak kusadari telah jatuh. Aku tersenyum, meski terasa pahit. Nggak, sayang. Mama nggak apa-apa. Naila memanjat naik ke tempat tidur dan duduk di pangkuanku. Dia menyentuhkan telapak tangannya ke pipiku yang masih basah, lalu mengerutkan kening kecilnya. Mama sedih. Aku menggigit bibir, menahan isakan yang ingin keluar. Aku tidak bisa membiarkan Naila melihatku hancur seperti ini. Sayang, aku berbisik, membelai rambutnya. Kalau suatu hari nanti Mama dan Papa nggak tinggal serumah lagi, Naila sedih nggak? Naila diam sejenak, lalu bertanya polos, kenapa, Ma? Papa pergi. Hatiku mencelos. Aku ingin melindungi anakku dari kenyataan pahit ini, tapi aku juga tidak ingin berbohong padanya. Mama dan Papa mungkin nggak bisa bersama lagi, sayang, kataku akhirnya, suaraku bergetar. Tapi Mama janji, Mama tetap sayang Naila. Papa juga. Mata Naila berkaca-kaca. Dia masih terlalu kecil untuk memahami semuanya. Tapi aku tahu dia merasakan sesuatu yang tidak benar. Aku mau Papa di rumah, katanya lirih. Aku mau kita tetap sama-sama. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan hatiku sendiri. Aku ingin memenuhi keinginannya. Aku ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku tidak bisa menipu diriku sendiri. Aku tidak bisa bertahan dalam pernikahan yang hanya menyisakan luka dan kebohongan. Ada saatnya kita harus berpisah, sayang, kataku dengan lembut, memeluk tubuh kecilnya erat-erat. Tapi Mama janji, kita akan tetap bahagia. Dan di saat itu, aku akhirnya benar-benar yakin. Aku akan memilih kebahagiaan kami. Aku akan memilih kebahagiaan Naila. Hujan turun rintik-rintik di luar jendela, membasahi jalanan yang kini terasa lebih lengang. Aku duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang sudah mulai mendingin. Sudah beberapa bulan sejak perceraian itu disahkan. Beberapa bulan sejak aku melepaskan Arman, melepaskan pernikahan yang selama ini kupikir akan bertahan selamanya. Aku kini seorang ibu tunggal. Setelah perceraian, aku memutuskan untuk pindah ke apartemen kecil bersama Naila. Rumah lama kami penuh dengan kenangan yang terlalu menyakitkan untuk dihadapi setiap hari. Aku tidak ingin terus-menerus mengingat Arman, tidak ingin menghidupkan kembali luka yang sudah seharusnya kutinggalkan. Pagi-pagi sekali, aku sudah bersiap untuk bekerja. Sejak berpisah dengan Arman, aku mengambil lebih banyak pekerjaan sebagai freelance editor agar bisa tetap mengurus Naila tanpa harus meninggalkannya terlalu lama. Ma, nanti jemput Naila jam berapa?
Tanya Naila dengan suara lembutnya saat aku mengikat rambutnya menjadi 2 ekor kuda. Aku tersenyum, menatap wajah mungilnya yang semakin mirip dengan Arman. Mama akan jemput jam 4, sayang. Setelah itu kita bisa beli es krim, gimana? Mata Naila berbinar. Coklat? Aku tertawa kecil dan mencubit hidungnya. Tentu saja coklat. Saat aku mengantar Naila ke sekolah, beberapa ibu lain yang dulu sering mengobrol denganku mulai menunjukkan sikap berbeda. Beberapa masih ramah, tetapi ada juga yang berbisik-bisik di belakangku, membicarakan tentang status baruku. Kasihan, jadi ibu tunggal pasti berat ya? Suaminya selingkuh, kan? Makanya harus lebih jaga suami. Aku menegakkan kepala dan tersenyum pada mereka, meskipun hatiku terasa perih. Aku sudah belajar untuk tidak peduli pada omongan orang. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak tahu betapa aku sudah berusaha mati-matian untuk mempertahankan rumah tangga yang akhirnya tetap hancur juga. Yang terpenting bagiku sekarang adalah Naila. Aku bekerja keras sepanjang hari, membagi waktuku antara pekerjaan dan anakku. Aku mungkin lelah, mungkin merasa kesepian di beberapa malam, tetapi ada sesuatu yang tidak pernah aku rasakan selama bertahun-tahun dalam pernikahanku, kebebasan. Aku tidak lagi hidup dalam kebohongan. Aku tidak lagi tidur dengan hati penuh curiga, bertanya-tanya apakah suamiku sedang bersama wanita lain. Aku tidak lagi harus berpura-pura bahagia saat hatiku hancur berkeping-keping. Malam itu, setelah menidurkan Naila, aku duduk di balkon kecil apartemen kami, menikmati angin malam yang sejuk. Aku menatap ke langit, mengingat semua luka yang telah kulewati, semua air mata yang sudah kuhabiskan. Aku menghela napas panjang dan tersenyum kecil. Aku mungkin kehilangan suami. Tapi aku mendapatkan diriku kembali, bertahun-tahun telah berlalu sejak perceraian kami. Aku telah melewati masa-masa sulit sebagai ibu tunggal, membesarkan Naila dengan segala upaya dan cinta yang kupunya. Aku membangun kembali hidupku, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya aku bisa berdiri kokoh tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantuiku. Hari itu, aku baru saja keluar dari sebuah kafe setelah bertemu dengan klien. Aku berjalan menyusuri trotoar, menikmati sore yang cerah ketika tiba-tiba langkahku terhenti. Di seberang jalan, aku melihat sosok yang dulu begitu kucintai. Arman. Tapi dia bukan lagi Arman yang dulu. Pakaiannya kusut, wajahnya tirus, rambutnya berantakan dan mulai dipenuhi uban. Dia terlihat jauh lebih tua daripada usianya. Tidak ada lagi pria penuh pesona yang dulu pernah mengisi hari-hariku. Dia sedang duduk di bangku taman dengan tatapan kosong, memandangi sebatang rokok yang nyaris habis di tangannya. Aku berdiri terpaku sejenak, tidak tahu apakah aku harus mendekatinya atau pergi begitu saja. Tapi sebelum aku sempat memutuskan, dia menoleh. Mata kami bertemu. Aku bisa melihat keterkejutan di wajahnya. Dia menatapku lama, seolah tak percaya bahwa aku ada di depannya. Aku, yang dulu pernah menjadi istrinya. Aku, yang dulu dia tinggalkan demi wanita lain. Aku menarik napas dan melangkah mendekat. Hai, Arman. Dia mengerjap, lalu tersenyum kecil, senyum yang terasa getir. Hai, suaranya serak, seperti orang yang terlalu banyak merokok dan minum alkohol. Aku duduk di bangku taman, memberinya waktu untuk berbicara. Setelah beberapa saat hening, dia akhirnya membuka suara. Kamu kelihatan baik-baik saja, katanya, menatapku dengan ekspresi sulit dijelaskan. Aku tersenyum, bukan karena ingin pamer, tapi karena itu memang kenyataannya. Aku baik. Naila juga tumbuh jadi anak yang hebat. Dia menunduk, menghembuskan napas panjang. Aku dengar, dia masuk sekolah unggulan. Aku mengangguk. Iya.
Dia pintar, selalu berusaha keras. Aku bangga padanya. Arman terdiam cukup lama sebelum akhirnya bergumam, "Kamu pasti sudah menikah lagi, ya?" Aku tertawa kecil. "Belum. Aku masih sibuk dengan hidupku sendiri." Dia mengangguk-angguk, lalu menatapku dengan tatapan yang entah bagaimana terasa menyesal. "Aku dengar, kamu sukses sekarang. Sementara aku..." Dia menghela napas panjang, mengusap wajahnya yang terlihat letih. "Hidupku gak seperti yang kubayangkan." Aku hanya diam, membiarkannya melanjutkan. "Liana." Dia menyebut nama wanita yang dulu merebutnya dariku. "Dia bukan seperti yang kupikirkan. Pemalas, boros, dan gak pernah peduli sama aku kecuali saat aku punya uang. Aku pikir aku akan bahagia dengannya, tapi..." Aku melihat matanya yang kosong, penuh penyesalan. Dia tidak perlu melanjutkan. Aku sudah tahu bagaimana akhir kisahnya. Dulu, dia memilih wanita itu karena merasa bosan denganku. Karena dia mengira rumput di seberang lebih hijau. Tapi sekarang dia menyadari bahwa yang dia kejar bukanlah kebahagiaan, melainkan ilusi semata. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu yang memilih jalan ini, Arman." Dia menatapku dengan sorot mata sendu, seolah mengerti bahwa aku tidak mengatakan itu untuk menyakitinya, melainkan sebagai sebuah kebenaran. "Aku bodoh, ya," katanya sambil tertawa kecil, getir. Aku hanya tersenyum tipis. Mungkin dulu aku berharap dia akan menyesali semuanya. Mungkin dulu aku ingin dia merasakan sakit yang sama seperti yang dia berikan padaku. Tapi sekarang, aku sudah tidak peduli lagi. Aku sudah memaafkannya. Bukan untuk dirinya, tapi untuk diriku sendiri. Aku berdiri, merapikan tas di pundakku. "Semoga kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri, Arman." Dia menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Terima kasih." Aku melangkah pergi, meninggalkannya dengan semua penyesalannya. Aku tidak menoleh lagi. Hari itu, hujan turun deras. Aku baru saja pulang kerja dan sedang bersiap masuk ke apartemen ketika suara seseorang menghentikan langkahku. "Nadia, tunggu." Aku membeku. Aku mengenali suara itu. Perlahan, aku menoleh dan menemukan sosok yang sudah lama ingin kulupakan, Arman. Dia berdiri di depan gedung apartemenku, basah kuyup, wajahnya penuh rasa putus asa. Ada sorot yang sulit dijelaskan dalam matanya, seolah dia menyesali segalanya. Aku tidak ingin berbicara dengannya. Aku ingin masuk ke dalam apartemen dan menganggap dia tidak pernah ada. Tapi sebelum aku sempat melangkah, dia berlari mendekat dan berdiri di depanku. "Aku tahu aku nggak pantas ada di sini, tapi tolong, dengarkan aku," katanya dengan suara bergetar. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Untuk apa kamu kesini, Arman?" Dia menelan ludah, wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Ada kantung mata yang dalam, rambut yang semakin jarang, dan pundak yang tampak lebih berat dari sebelumnya. Aku menyesal. Aku mengangkat alis. "Menyesal?" Dia mengangguk dengan cepat. "Aku bodoh, Nadia. Aku meninggalkanmu, meninggalkan keluarga kita, hanya untuk sesuatu yang ternyata nggak berarti apa-apa." Aku tidak mengatakan apapun, hanya menunggu dia melanjutkan. "Liana, dia hanya memanfaatkan aku. Dia nggak pernah mencintaiku. Aku kehilangan segalanya, Nadia. Aku kehilangan rumah kita, kehilangan kebahagiaan yang dulu aku miliki." Aku bisa merasakan emosi dalam suaranya, tapi aku tidak tergerak sedikit pun. Ini adalah pria yang dulu menghancurkanku tanpa ragu. Pria yang meninggalkanku demi wanita lain tanpa menoleh ke belakang. Dan sekarang, setelah semuanya berantakan,
Dia datang kepadaku? Aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Dulu, mungkin aku akan menangis. Mungkin aku akan memohon agar dia tidak meninggalkanku. Tapi aku bukan wanita yang sama lagi. Aku tertawa kecil, tanpa sedikit pun kelembutan. Kesempatan kedua. Dia mengangguk, matanya penuh harap. Aku janji akan berubah, aku akan memperbaiki semuanya. Aku hanya ingin kita kembali seperti dulu. Aku ingin Naila melihat kita bersama lagi. Aku menatapnya lama, lalu menghela napas pelan. Dengar, Arman. Aku bukan wanita bodoh yang bisa kau permainkan lagi. Aku sudah melewati masa-masa tersulit dalam hidupku tanpa kamu. Dia tampak gelisah. Tapi aku benar-benar menyesal, Nadia. Aku kehilanganmu. Aku kehilangan segalanya. Aku mendekat, menatap matanya yang kini penuh rasa bersalah. Kamu kehilangan aku bukan karena nasib buruk. Kamu kehilangan aku karena kamu memilih untuk meninggalkanku. Sekarang kamu menyesal? Sayangnya, aku sudah tidak peduli. Dia terdiam, bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada kata yang keluar. Aku tersenyum tipis. Cintaku untukmu sudah mati sejak lama, Arman. Sekarang, aku hanya merasa kasihan. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan berjalan masuk ke dalam apartemenku. Kali ini, aku tidak menoleh lagi, aku masih berdiri di ambang pintu apartemen ketika tiba-tiba Arman berlutut di depanku. Ya, berlutut. Hujan deras mengguyur tubuhnya, membuatnya tampak semakin menyedihkan. Tangannya terentang, wajahnya penuh permohonan, matanya basah, entah karena hujan atau air mata yang akhirnya jatuh setelah sekian lama. Nadia, tolong, aku mohon, jangan tinggalkan aku begini, suaranya bergetar, hampir putus asa. Aku menatapnya dengan dingin. Ini pria yang dulu dengan angkuhnya berkata bahwa dia mencintai wanita lain. Ini pria yang dengan mudahnya mengabaikanku, menganggapku tidak lebih dari debu yang bisa dihempaskan. Dan sekarang dia ada di sini, berlutut di hadapanku, seakan-akan aku adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya dari kehancuran. Aku menyilangkan tangan di dada, menghembuskan napas perlahan. Arman, berdirilah. Kau terlihat menyedihkan. Tapi dia menggeleng, tetap bertahan dalam posisinya. Aku sudah kehilangan segalanya, Nadia. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya kamu yang bisa membuatku merasa utuh kembali. Aku mendengus sinis. Utuh? Kau benar-benar punya keberanian untuk mengucapkan itu. Dia meremas rambutnya sendiri, ekspresinya penuh rasa putus asa. Aku bodoh, aku terlalu buta untuk melihat apa yang sebenarnya berharga dalam hidupku. Aku menunduk menatapnya, menatap pria yang dulu kucintai dengan sepenuh hati, pria yang dulu aku percayai dengan seluruh hidupku. Tapi cinta itu sudah mati. Dulu, aku mungkin akan hancur melihatnya seperti ini. Aku mungkin akan menangis, memohon agar dia kembali padaku. Tapi sekarang aku hanya merasa kosong. Tidak ada lagi cinta. Tidak ada lagi air mata untuknya. Aku berjongkok, menyamakan tinggi kami, lalu menatapnya tajam. Arman, kau bilang hanya aku yang bisa membuatmu merasa utuh? Tidak. Kau hanya tidak siap menerima akibat dari pilihanmu sendiri. Dia mengerjap, menatapku dengan mata penuh harapan yang perlahan-lahan meredup. Aku melanjutkan, kau memilih meninggalkanku. Kau memilih wanita itu. Dan sekarang, ketika semuanya berantakan, kau kembali padaku? Apa aku ini? Tempat sampah untuk menampung sisa-sisa hidupmu yang gagal. Arman menggeleng cepat. Tidak,
Nadia, aku benar-benar menyesal. Aku ingin memperbaikinya, aku ingin menebus semuanya. Aku menghela napas dan berdiri. Tidak ada yang perlu kau tebus, Arman. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, tapi itu bukan berarti aku mau menerimamu kembali. Aku menatapnya untuk terakhir kali sebelum berkata dengan suara mantap, kita sudah selesai. Selamanya. Kemudian aku berbalik dan masuk ke apartemenku, menutup pintu tanpa ragu. Di luar, aku masih bisa mendengar isakannya di bawah hujan. Tapi aku tidak lagi peduli, aku menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Pria yang dulu begitu kucintai, yang pernah aku percayai sepenuh hati, kini tak lebih dari seorang pengemis yang mengiba di bawah kakiku. Hujan masih mengguyur tubuhnya, membuatnya tampak semakin menyedihkan. Tapi aku tidak merasakan iba. Tidak ada lagi simpati. Hanya rasa muak yang memenuhi dadaku. Dia menatapku dengan mata yang penuh kehinaan, masih berharap aku akan luluh. Nadia, aku mohon jangan lakukan ini padaku. Aku terkekeh dingin. Jangan lakukan ini padamu? Arman, kau bercanda? Apa kau lupa siapa yang menghancurkan hidup siapa? Dia meremas rambutnya sendiri, napasnya tersengal seakan kesulitan menerima kenyataan. Aku memang salah, aku mengakuinya. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku sadar aku telah kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku. Aku menyipitkan mata. Oh, kau sadar sekarang? Aku mendekat, menatapnya tajam, lalu meludah tepat di depannya. Kau pikir aku akan kembali pada sampah sepertimu? Dia terkejut, wajahnya menegang. Aku menyeringai dingin. Kau bukan siapa-siapa bagiku, Arman. Aku lebih baik tanpamu. Aku melihat ekspresinya yang hancur. Kesombongan yang dulu selalu ada di matanya kini lenyap, digantikan oleh rasa malu dan kehinaan. Dan aku menikmatinya. Ini balasanku untuk semua luka yang dia tinggalkan. Untuk malam-malam panjang yang kuhabiskan dalam air mata. Untuk setiap kebohongan, setiap pengkhianatan yang dia lakukan tanpa rasa bersalah. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, aku berbalik dan berjalan pergi. Arman tetap berlutut di sana, tenggelam dalam kehancurannya sendiri. Dan aku berjalan dengan kepala tegak, tanpa pernah menoleh ke belakang. Aku berdiri di depan pintu apartemenku, menatap pria yang pernah menjadi bagian dari hidupku, pria yang kini tampak begitu menyedihkan, jauh dari sosok yang dulu kukenal. Hujan masih mengguyurnya tanpa ampun, membuat wajahnya semakin lusuh, matanya semakin redup. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada simpati. Tidak ada belas kasihan. Aku hanya merasa puas. Sudah selesai, Arman. Aku tidak akan pernah kembali padamu, ucapku dengan suara mantap, penuh keyakinan. Dia menggigit bibirnya, tangannya mengepal, seakan ingin menahan sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Nadia, kumohon, beri aku kesempatan. Aku akan berubah. Aku janji. Aku tertawa kecil, tawa yang penuh ironi. Berubah? Kau pikir aku masih percaya dengan janji-janji kosongmu? Aku menatapnya tajam, memastikan dia tahu bahwa aku tidak lagi menjadi wanita bodoh yang pernah dia permainkan. Kesempatan itu sudah kau buang bertahun-tahun lalu, Arman. Aku tidak akan memberimu satu lagi. Dia menggeleng, matanya berkaca-kaca. Aku menyesal, Nadia. Aku benar-benar menyesal. Aku telah kehilangan segalanya, rumah kita, keluargaku, kamu. Naila. Aku mengangkat alis. Oh, sekarang kau ingat Naila. Aku menyilangkan tangan di dadaku. Di mana rasa tanggung jawabmu saat kau memilih pergi?
Di mana kepedulianmu ketika kau lebih memilih wanita lain daripada anakmu sendiri? Arman terdiam, tidak bisa menjawab. Wajahnya menegang, seakan menahan rasa sakit. Tapi aku tidak peduli. Aku menatapnya lama, lalu menghela napas. Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Arman? Bukan hanya pengkhianatanmu, bukan hanya kebohonganmu, tapi kenyataan bahwa aku pernah mengira kau adalah takdirku. Dia menunduk, bahunya jatuh. Aku menyesal, aku benar-benar menyesal. Aku tersenyum tipis, tapi bukan senyum hangat. Ini adalah senyum kemenangan. Menyesal? Bagus. Tapi aku tidak akan pernah menerima orang yang hanya kembali karena hidupnya berantakan. Aku mengambil langkah mundur, tangan menggenggam kenop pintu apartemenku. Kau kehilangan aku, Arman. Dan itu adalah hukuman terbaik bagimu. Sebelum dia bisa berkata lebih banyak, aku berbalik dan masuk ke dalam apartemenku, menutup pintu dengan tegas. Aku bersandar sejenak di pintu, menarik napas panjang. Aku tidak menangis. Aku tidak merasa sakit. Aku justru merasa bebas. Dulu, aku berpikir kebahagiaan bergantung pada seseorang yang mencintaiku. Tapi sekarang aku tahu, kebahagiaanku ada di tanganku sendiri. Dan yang lebih indah dari itu, bulan depan, aku akan menikah dengan pria yang jauh lebih baik. Dia adalah seseorang yang tahu arti kesetiaan. Seseorang yang mencintaiku tanpa syarat. Seseorang yang tidak akan pernah meninggalkanku untuk alasan apapun. Aku telah melewati badai, dan kini aku melangkah menuju kehidupan yang lebih cerah. Sementara di luar sana, Arman tetap berdiri di bawah hujan, tenggelam dalam kehancurannya sendiri. Aku tidak menoleh lagi. Aku tidak perlu, terkadang, luka yang paling dalam justru menjadi kekuatan terbesar kita. Aku telah melewati badai, dihantam gelombang pengkhianatan dan kesedihan, tapi aku berdiri di sini hari ini, lebih kuat dari sebelumnya. Aku pernah percaya bahwa cinta sejati akan bertahan selamanya, bahwa seseorang yang kita pilih untuk menjalani hidup bersama akan selalu ada di sisi kita. Tapi hidup mengajarkanku pelajaran yang berbeda. Cinta sejati tidak hanya soal bersama selamanya, tetapi juga soal dihargai, dihormati, dan diperjuangkan. Aku telah menang, bukan dengan balas dendam, bukan dengan membuat Arman merasakan sakit yang sama seperti yang dia timpakan kepadaku. Tidak, aku menang dengan memilih untuk tidak lagi terjebak dalam luka itu. Aku menang dengan menemukan kebahagiaanku sendiri. Ada masa-masa di mana aku berpikir aku tidak akan pernah pulih. Malam-malam panjang yang kuhabiskan dengan air mata, pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban yang terus menghantuiku. Apa yang kurang dariku? Apa yang kulakukan salah? Kenapa dia memilih orang lain? Tapi kini aku sadar, semua pertanyaan itu tidak lagi penting. Karena jawabannya sederhana, aku tidak kurang dalam hal apapun. Aku tidak melakukan kesalahan. Aku tidak layak dikhianati. Arman yang memilih untuk mengkhianati, dan itu adalah sepenuhnya kesalahannya. Aku tidak perlu mencari alasan untuknya, aku tidak perlu memaklumi tindakannya. Yang perlu kulakukan hanyalah menerima kenyataan, melepaskan, dan melanjutkan hidupku. Kini, aku menjalani hidup yang lebih baik. Aku tidak lagi dikelilingi oleh kebohongan, tidak lagi terjebak dalam perasaan curiga atau ketakutan akan kehilangan seseorang yang seharusnya mencintaiku dengan tulus. Aku bebas. Aku bahagia. Dan yang lebih penting, aku belajar mencintai diriku sendiri. Bulan depan, aku akan menikah lagi. Dengan seseorang yang benar-benar mencintaiku, yang melihatku bukan hanya sebagai seseorang untuk sementara waktu, tetapi sebagai seseorang yang akan dia genggam tangannya selamanya. Seseorang yang tahu arti kesetiaan. Aku telah meninggalkan pengkhianatan di masa lalu. Tidak hanya itu, aku juga meninggalkan rasa sakit,
ketakutan, dan keraguan terhadap diriku sendiri. Aku telah membuktikan bahwa aku jauh lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Jadi, kepada wanita-wanita yang pernah dikhianati, yang pernah berpikir bahwa hidup mereka telah hancur karena pengkhianatan seseorang, ingatlah ini. Pengkhianatan mereka bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanyalah awal dari perjalanan baru menuju kehidupan yang lebih baik. Karena wanita yang kuat tidak membutuhkan pria yang tidak bisa menghargainya. Dan aku telah membuktikan bahwa aku bisa hidup jauh lebih bahagia tanpanya.